Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunaya hari ini? Semoga Bunaya selalu sehat dan selalu baik-baik saja ya. Nah Bunaya, hari ini kita akan kembali belajar. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Kita akan belajar tentang menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Nah, tetapi sebelum belajar, yuk mari Bunaya kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga Allah selalu menambahkan kita ilmu dan memberikan kita kemampuan untuk memahaminya, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin. Nah Bunaya, tadi kita akan belajar tentang menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Coba Bunaya, jika diketahui sebuah bilangan, kita dapat menentukan dua bilangan lain yang jumlahnya sama dengan bilangan tersebut. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapat bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Yang kedua, untuk mendapat bilangan kedua, kurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Nah, Bunaya masih bingung kan? Kalau Bunaya masih bingung, coba lihat contoh berikut. Coba Bunaya perhatikan. A ditambah B sama dengan 370. Tentukan nilai A dan B. Nah, coba Bunaya perhatikan. Di sini sudah diketahui bilangan 370. Sudah diketahui hasil dari A ditambah B sama dengan 370. Tetapi A dan B-nya belum diketahui berapa nilainya. Coba kita sekarang jawab. Nah, tentukan bilangan A di mana A kurang dari 370. Nah, kenapa harus kurang dari 370? Ya tentunya kan harus kurang dari 370 ini ya. Ini hasil A ditambah B adalah 370. Nah, A ini itu nilainya harus kurang dari 370. Karena kalau misalnya lebih dari 370, nanti ketika ditambahkan B akan tidak sama hasilnya dengan 370. Maka A ini harus kurang dari 370. Berapapun nilainya, itu harus kurang dari 370. Nah, misalnya, contoh Bapak ingin menentukan nilai A itu 200. Boleh berapa saja, yang penting nilainya kurang dari 370. Nah, sekarang contohnya A-nya misalnya 200. Sehingga bilangan B dapat ditentukan dengan cara berikut. Perhatikan. A ditambah B sama dengan 370. Nah, kita sudah menentukan nilai A-nya. Tadi berapa? Nilai A-nya adalah 200. Ditambah, apakah nilai B-nya sudah kita temukan? Belum kan? Maka kita masih tulis B sama dengan 370. Nah, sekarang kita akan mencari B-nya. Tulis di bawah B sama dengan 370. Nah, lihat. Ini A ini 200 ini pindah ruaskan ke kanan. Ini kan dari kiri ke kanan. Nah, kalau pindah ruas 200 ini menjadi min, maka dipindahkan ke sini akan menjadi 200 atau dikurangi 200. Ingat ya, 200 ini yang A ini dipindahkan ke sebelah kanan, kemudian itu untuk mengurangi 370 nilai yang sudah kita ketahui. Nah, sekarang tulis kembali B. Nah, B itu berarti hasil dari 370 dikurangi 200. B hasilnya adalah 170. Jadi, nilai A dan B dapat kita ganti dengan A sama dengan 200 dan B sama dengan 170. Ingat-ingat, yang A yang warna hijau dan yang B yang warna biru. Sengaja Bapak tulis dengan berbeda warna supaya Bunaya mudah untuk mengingat. Nah, sekarang kita buktikan apakah A yang kita tentukan 200 dan B yang kita tentukan 170 jika dijumlahkan apakah hasilnya akan 370? Yuk mari kita buktikan.
A-nya berapa? 200 ditambah 170, B-nya 170 ya, sama dengan 370. Silakan Bunda yang untuk tambahkan. 200 ditambah 170 hasilnya 370. Nah, apakah nilai A dan B-nya bisa diganti bukan 200 atau bukan 170? Tentu bisa, asal nilai A-nya itu harus kurang dari 370. Coba contoh lain, misalnya yang A-nya kita anggap saja 220. Maka ditambah berapa? Ditambah 150. Hasilnya adalah 370. Berapapun nilai A-nya, asal itu kurang dari 370. Maka kalau kita sudah menentukan nilai A-nya, kita nanti bisa mencari nilai B-nya. Oke, paham kan Bunda ya? Jika sudah paham Bunda ya, silakan untuk mengerjakan soal-soal berikut. Nah, ini ada 5 soal. Silakan Bunda ya untuk mengisinya. Selamat mengerjakan. Jika Bunda ya sudah mengerjakannya, silakan untuk mengirimkannya di grup WhatsApp. Nah, mari kita lanjut. Nah, ini pelajaran yang kedua, yaitu menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Nah, tadi Bunda ya sudah belajar tentang menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui, sekarang yang selisihnya diketahui. Nah, coba Bunda ya, bagaimana cara menentukan dua bilangan yang selisihnya telah diketahui? Ingatlah, pengurangan merupakan lawan dari operasi penjumlahan. Kita dapat menentukannya dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Kalau tadi Bunda ya belajar di penjumlahan itu harus lebih kecil bilangan pertamanya, kalau di pengurangan bilangan pertamanya harus lebih besar. Dan yang kedua, untuk mendapatkan bilangan kedua, kurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Yuk mari kita ke contoh. Perhatikan. Misalnya, A dikurangi B sama dengan 210. Tentukan nilai A dan B. Nah, ini sudah ada selisih antara A dan B, yaitu 210 atau hasil A dikurangi B 210. Tetapi kita belum mengetahui nilai A dan nilai B. Yuk mari kita jawab. Tentukan bilangan A di mana A lebih dari 210. Jadi, A ini nilainya harus lebih dari 210. Misalnya, contoh A kita tentukan 300. Angka berapa saja, nilainya berapa saja asal lebih dari 210. Jadi di sini kita tentukan A-nya 300. Nah, sehingga bilangan B dapat ditentukan dengan cara berikut. A dikurangi B sama dengan 210. Nah, kita sudah menentukan A-nya. A-nya yaitu 300 dikurangi B sama dengan 210. B-nya kan kita belum mengetahui. Nah, maka kita akan cari B. B sama dengan, nah, sekarang 300 ini atau nilai A ini kita pindahkan lagi ke kanan. Tapi untuk pengurangan, A ini harus ditulis di awal atau di depan. Jadi kita tulis 300 dikurangi 210. 210 ini adalah hasil dari pengurangan A dan B. Maka B sama dengan 300 dikurangi 210 adalah 90. Jadi, nilai A dan B dapat kita ganti dengan A 300 dan B 90. Mari kita buktikan. Tadi nilai A adalah 300. Dikurangi nilai B yaitu 90. Maka 300 dikurangi 90 hasilnya adalah 210. Jadi sudah ketahuan ya, kita sudah menemukan nilai A dan nilai B. Yang mana nilai A ketika dikurangi nilai B, hasilnya harus 210. Apakah bisa selain 300 ataupun 90? Bisa, asal nilai A harus lebih dari 210. Contoh misalnya, 310 dikurangi
berapa yang hasilnya akan 210. Berarti 310 dikurangi 100 sama dengan 210. Nah, seperti ini untuk pengurangan. Kalau Bunda Ya sudah paham, silakan Bunda Ya untuk kembali berlatih. Tentukan nilai A dan B dari soal-soal berikut. Nah, silakan di sini ada 5 soal. Sama seperti tadi, hanya saja ini dikurangi. Silakan Bunda Ya untuk mengerjakannya. Jika Bunda Ya sudah selesai mengerjakannya, silakan untuk mengirimkannya di grup WhatsApp. Nah, Bunda Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai belajarnya. Semoga Bunda Ya memahami apa yang telah dipelajari hari ini ya. Bapak pamit. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.